Terima kasih Pak Ketua Komisi, Pak Wakil, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Jampidum dan Jampisus yang saya hormati beserta seluruh jajaran pejabat utama di Kejaksaan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan baik kepada yang terhormat Pak Jampidus, Pak Jampitsus maupun Jampidum. Yang pertama untuk Jampitsus ya. Saya ingin tanya apa metode penghitungan target? Karena tadi kan sudah disampaikan, tapi saya ingin tahu metodenya gitu ya. Ditambah lagi, saya ingin ada pembanding 3 tahun yang lalu, sehingga yang diputuskan targetnya 362, sekian miliar, itu menjadi 714 miliar. Kenapa? Karena banyak kenaikan yang tercatat secara signifikan. Contohnya tentang pendapatan penjualan barang rampasan hasil sitaan. Ini 200% Pak naiknya. Yang lebih dahsyat lagi, pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan, ini 500% dari target. Ada lagi yang 600% Pak, pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi. Jadi Jampitsus hanya menargetkan 7 miliar, sementara realisasinya 53 miliar, 600% Pak. Menurut saya capaian ini meskipun secara nilai itu berhasil, tapi secara perhitungan ini tidak objektif, seperti asal-asalan gitu. Jadi saya meminta data pembanding sampai 3 tahun ke belakang, sehingga kita bisa tahu ya apa argumentasi dari Jampitsus untuk menargetkan ini ya, bagaimana penghitungannya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan Jampitsus dan Jampidum. Penyajiannya kenapa dalam satu institusi yang sama tapi berbeda? Misalnya tentang kegiatan yang ada di Jampitsus maupun di Jampidum. Semua ada tentang pelaksanaan FGD, bintek, sosialisasi, termasuk pemantauan. Kalau di Jampitsus ada alokasi anggarannya, tapi di Jampidum tidak ada. Ya, sehingga kita melihatnya ini ada kejanggalan ya, seperti dalam institusi yang sama tapi tidak memiliki sistem manajemen yang terpadu. Kemudian dari Jampidum, bahwa di dalam jawabannya di situ disebut ada potensi PNBP yang belum memiliki tarif. Saya ingin supaya potensi PNBP itu apa saja, sehingga kami bisa mendorong bahwa itu dibuatkan tarifnya, karena memang pembuatan tarif PNBP ini kan harus ada keputusan dari Menteri Keuangan. Jadi harus ada upaya Pak. Ya, kemudian target PNBP di tahun 2022 ini juga penghitungannya sama dengan Jampitsus. Turunnya bukan naik tapi malah turun gitu, meskipun memang turunnya hanya 0,91%. Ya, apa dasarnya sehingga ini menjadi turun? Atau jangan-jangan memang seperti yang lain sampaikan bahwa PNBP-nya memang terlalu kecil ya. Sudah kecil diturunkan pula gitu. Jadi menurut saya agak membingungkan buat kita. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Jampitsus di halaman 8 ya. Penerapan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2099 Jungto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya pada fokus pembuktian unsur merugikan keuangan negara, tapi juga membuktikan unsur merugikan perekonomian negara. Nah, bahwa ada dasar menguatkan, tapi nyatanya tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan
seperti tadi yang disampaikan oleh kawan saya Arteria Dahlan, bahwa banyak hal ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik yang ada di Jampitsus maupun di Jampidum ini tidak maksimal dilakukan. Ada apa? Apa memang ini sengaja ditutup-tutupi? Kenapa orang yang melakukan tindakan korupsi atau tindakan pelanggaran yang jumlahnya kecil justru dipenjarakan, justru diproses, justru dikejar? Tapi yang nilai-nilai besar, korporasi besar ini didiamkan. Saya ingin supaya menjadi hal masukan dan semangat dari kejaksaan untuk melakukan penanganan kasus-kasus yang besar. Seperti kasus soal importasi emas yang kawan-kawan tadi sampaikan, ada beberapa teman itu. Beritanya 6 bulan, 7 bulan yang lalu dari pihak kejaksaan menyampaikan akan ada tersangka, tapi sampai sekarang tidak ada. Padahal impornya itu jelas, ada 47 triliun sekian, yang nilai kerugian negaranya kurang lebih 3 triliun. Tapi redup. Seperti listrik PLN Biarpet yang mati karena kekurangan bahan bakar. Iya, ya, jadi ini harus juga ditangani. Termasuk juga soal impor tekstil. Ini merugikan perekonomian negara, Pak. Terutama di pelabuhan-pelabuhan yang memiliki ada koneksitas dengan kawasan Berikat Nusantara. Ini sudah hal yang biasa nih diketahui oleh para pengusaha, termasuk juga Bea Cukai dan Kejaksaan. Jangan lagi ada main mata. Kasihan rakyat, kasihan pengusaha lokal yang akhirnya kita tidak bisa memproduksi tekstil. Kenapa? Karena impor membanjir. Dan itu dibiarkan. Pak Santoso, waktunya habis. Ya sebentar, satu lagi. 1 menit. Khusus restoratif justice. Saya mengingatkan, jangan jadi ladang pemberasan baru oleh oknum jaksa kepada rakyat pencari keadilan. Karena dengan alasan restoratif justice, tidak dipidanakan, tidak diproses secara peradilan, akhirnya dia korupsi cuma 20 juta, dimanfaatkan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan lebih supaya timbul restoratif justice. Jadi jangan lagi rakyat diperas atas program-program yang sebenarnya baik, tapi di belakang itu justru menjerat rakyat untuk lebih disusahkan dan disengsarakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.